Halo, selamat datang di channel Top Tutor. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai cara mudah untuk membuat laporan gaji karyawan. Nah, di sini saya sudah sertakan file latihan seperti ini ya. Jadi ada dua sheet. Sheet 1 yaitu berisi mengenai laporan gaji karyawan yang terdiri dari beberapa kolom mulai dari NIK, nama karyawan, sampai dengan total gaji per bulan. Dan juga ada di sheet 2 adalah tabel-tabel untuk referensi ya. Di sini ada tabel gaji pokok ya, tabel gaji pokok, lalu ada tabel referensi untuk tunjangan, dan juga ada tabel daftar karyawan. Jadi seperti ini. Nah, kita mulai dari sheet 1. Ya. Jadi kita akan mengisi mulai dari kolom NIK yang ini ya. Tapi sebelum kita isi dengan datanya, dengan rumus di sini, ini akan kita range pada tabel laporan gaji karyawan ini akan kita beri nama. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang baru menonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan supaya memudahkan juga bagi teman-teman mempraktekkan latihan ini, di deskripsi sudah saya sediakan link download untuk teman-teman bisa download file latihan ini ya. Baik, kita lanjut. Ini untuk sheet-nya kita rename dulu ya, kita rubah namanya. Di sini saya rubah namanya menjadi sheet gaji ya. Misalkan di sini sheet gaji. Nah, yang sheet 2 ini saya rename, saya beri nama data. Seperti ini. Ya. Baik. Nah, untuk range di sheet laporan gaji karyawan ini akan saya beri nama ya. Jadi ini saya blok ya dari sel A6 sini ya sampai dengan sel K10 ya. Ini range ya, disebut range. Nah, ini akan saya beri nama. Di sini saya kasih nama misalkan gaji ya. Gaji seperti ini dan enter. Nah, tujuannya apa? Jadi ini range ini sudah ada namanya ya. Jadi pada saat nanti dimasukkan rumus dia akan muncul namanya. Begitu juga untuk di sheet data, untuk tabel gaji pokok, ini juga akan kita kasih nama di sini, kita blok dulu ya, seperti ini. Dari B4 sampai dengan D7, ini kita blok dulu seperti ini. Lalu kita kasih nama di sini, misalkan data gaji. Nah, seperti ini ya, kita enter. Nah, jadi dia sudah ada namanya, range ini. Lalu yang terakhir adalah daftar karyawan. Dari sel B18 sampai dengan F22 ya, ini saya kasih nama dengan karyawan ya, karyawan seperti ini, dan saya enter. Kurang lebihnya seperti itu. Sudah kita beri nama masing-masing range tadi sehingga nanti pada saat memasukkan rumus kita tidak perlu memblok lagi range tabel referensinya. Baik, kita lanjut ke sheet gaji. Kita akan mulai mengisi rumus di sini ya, di NIK-nya, NIK untuk karyawan. Di sini akan kita masukkan rumus seperti ini, sama dengan ya. Jadi kita akan mencoba mengambil data yang ini ya. Jadi ada di daftar karyawan sini ya. Jadi tepatnya di kolom NIK, jadi tepatnya di sini ya. Nah, tepatnya di sini. Saya akan mengambil data di sini dan saya tinggal enter aja ya. Nah, jadi dia otomatis terisi di sini ya untuk NIK-nya. Nah, adapun untuk kolom bagian bawah yang masih kosong, ini tinggal kita copy saja rumusnya dengan cara seperti ini ya, kita klik drag di sudut kanan sel bagian bawah ini ya, tinggal kita klik drag ke bawah. Nah, kita lepas. Nah, otomatis dari semua NIK karyawan itu akan tercopy di kolom NIK ini.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya rasa ini mudah ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan mengisi kolom nama karyawan ya. Nah, pada kolom nama karyawan ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP, jadi seperti ini. Sama dengan VLOOKUP ya. Ini sudah keluar rumusnya, kita double klik saja. Nah, lookup value-nya adalah kita akan mengambil dari kolom NIC ya. Di sini ya. Yang ini, kita klik saja seperti ini. Lalu kita ikuti saja dari argumen di rumusnya itu. Deskripsi di rumusnya, lookup value, kita titik koma ya. Seperti ini ya, titik koma. Lalu masuk ke range. Range-nya yaitu adalah saya akan mengambil karyawan ya, karena ini nama karyawan, adanya di tabel karyawan. Nah, tadi kita sudah buatkan nama ini. Nah, ini otomatis keluar di sini karyawan. Kita tinggal double klik saja seperti ini. Nah, dia akan mengambil tabel array karyawan ya. Itu nama karyawan itu ada di kolom kedua ya. Kolom kedua seperti ini, titik koma. Lalu range lookup-nya adalah false atau 0. Biasa kita set tulis di sini 0 ya. Lalu kurung tutup seperti ini dan enter. Ya. Jadi namanya keluar ya. Sini ya. Kalau kita lihat tabel referensinya ini di kolom 2 ya. Ini kan daftar karyawan ini ada 1 2 3 4 5. Jadi nama itu ada di kolom kedua. Jadi seperti itu. Nah, untuk kolom di bawahnya yang masih kosong, nah ini tinggal kita copy saja ya. Tinggal kita copy, ini tinggal kita klik dan drag, arahkan kursornya ke sudut kanan bawah sel yang sudah terisi rumus. Dan ini kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, otomatis jadi semua nama daftar karyawan yang tadi ada di tabel daftar karyawan akan pindah ke tabel laporan gaji karyawan seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga kita lanjutkan dengan kolom status. Nah, di kolom status ini sama, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Ya. Jadi yang kita ambil adalah, kalau kita lihat di sini, adalah kolom keempat ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang ini ya, kolom keempat. Berarti kita gunakan rumus VLOOKUP juga. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya, kita ambil yang ini ya. Oke. Lalu kita ambil di range karyawan, dari daftar karyawan tadi. Lalu kolom keempat. Dan lookup, range lookup-nya adalah 0. Ya, seperti ini, teman-teman. Jadi dia akan mengambil berdasarkan NIC dari range karyawan yang ada di daftar karyawan. Yang diambil tepatnya adalah kolom keempat, mengenai ada kolom status ya. Nah, ini tinggal kita enter seperti ini. Nah, statusnya akan kelihatan seperti ini. Nah, ini tinggal kita tarik saja untuk copy rumusnya seperti kolom sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk status. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengisi dari jabatan ya. Nah, dari jabatan ini kita akan masukkan rumusnya. Jadi kita akan mengambil ya berdasarkan dari NIC ya. Kita ambil dari NIC, tapi kita akan menggabungkan beberapa teksnya gitu. Jadi seperti ini. Saya akan masukkan rumusnya dulu, nanti baru kita jelaskan satu persatu. Jadi gini, saya akan menggunakan rumus ini, concatenate ya. Concatenate. Ya, seperti ini. Nah, dari rumus concatenate ini, saya baru akan masukkan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ya. Teks 1. VLOOKUP ya. Ini dia. Lalu saya akan mengambil dari sel di kolom NIC ini ya.
karakter yang paling kanan, yang A ini ya. Untuk karakter paling kanan ini, saya akan mengambil ini ya. Jadi saya akan masukkan gini ya, rumus right seperti ini ya. Rumus right, teksnya adalah ini yang di kolom nick. Yang saya ambil adalah satu karakter dari posisi sebelah kanan ya. Saya kurung tutup seperti ini. Oke. Nah, dari data ini akan digabungkan juga dengan range gaji ya. Karena ini jabatan ya, saya akan mengambil range dari gaji. Saya masukkan di sini tadi range yang sudah kita buat, data gaji ya. Nah, seperti ini. Lalu kolom yang kedua ya. Kolom yang kedua untuk jabatan. Lalu range lookupnya 0, kurung tutup. Nah, seperti itu. Lalu di sini sebenarnya kita beralih ke rumus concatenate-nya. Ini kelihatan ya, keluar rumusnya. Argumennya keluar. Nah, ini kita kasih spasi di sini ya. Tapi di tutup di dalam tanda kutip 2 seperti ini ya. Spasi tanda kutip 2, lalu lanjutkan lagi dengan titik koma. Saya masukkan lagi rumus VLOOKUP-nya. Seperti ini. Oke. Lalu sel ini A6 di koma, tabel array-nya adalah range karyawan, kolom yang kelima. Oke, seperti ini, kurung tutup, lalu sekali lagi kurung tutupnya, ya, dan saya enter sini ya. Nah, jadi ini begini ya, rumus ini akan membaca ya, saya lihatin rumusnya sini. Rumus ini akan membaca satu karakter dari posisi sebelah kanan kolom nick, yaitu ini ya, karakter A. Maka hasilnya adalah direktur ya. Yang keluar tadi adalah direktur. Nah, dengan menggunakan fungsi concatenate ini, jadi untuk menggabungkan nilai pada kolom jabatan dengan divisinya masing-masing berdasarkan tabel karyawan. Nah, jadi keterangannya seperti itu ya. Jadi di sini ada fungsi concatenate untuk menggabungkan nilai-nilai tadi, lalu VLOOKUP untuk mengambil data dari tabel referensi, dan ada right di sini ya. Right ini untuk mengambil ini ya, awalnya untuk mengambil karakter sebelah kanan dari nick. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk sel di bawahnya ini teman-teman bisa tarik ya, seperti ini, di copy. Nah, otomatis datanya akan terambil ya. Jadi kalau kita lihat di tabel referensinya, jadi yang ini tadi ya. Jadi kolom kedua dari gaji ini ya, dari data gaji di sini ya, data gaji ini. Nah, ini kolom yang ini diambil jabatan. Jadi ada berdasarkan ini ya, berdasarkan ini ya kan, direktur, manajer, supervisor dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya, jabatan lalu digabung di sini dengan ini. Nah, jadi untuk untuk kolom jabatan jadi seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi untuk mengisi dari gaji pokok. Nah, gaji pokok ini kita akan mengambil data dasarnya adalah dari yang ini ya, karakter ini juga, dari nick ya, sebelah kanan, dan mengambil data gaji kolom yang ketiga, berarti ini ya, akan kita ambil ini. Ya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sini. Ya, akan mengambil dasarnya
yaitu menggunakan right ya. Right, sel A6, satu karakter sebelah kanan yang akan diambil, koma, lalu kita ambil dari range data gaji, kolom yang ketiga. Tutup, tinggal enter seperti ini. Nah, dia akan mengambil dari data gaji ya, untuk mengisi kolom gaji pokok. Ini tinggal kita copy lagi, teman-teman, seperti ini. Ya. Ya, itu tadi ya. Jadi sudah ada kolom NIK, nama karyawan, status, jabatan, dan gaji pokok yang kita masukkan rumusnya. Nah, tinggal ada beberapa kolom lagi yang akan kita isi. Nah, kita langsung saja di sini kita akan mencoba mengisi dari kolom tunjangan ya, tunjangan penghasilan, yaitu tunjangan jabatan yang akan kita masukkan rumusnya. Jadi kita akan menggunakan rumus if di sini ya, if seperti ini ya. Logical testnya coba kita masukkan dengan or ya, or, lalu kita akan mengambil karakter di kanan ya. Oke, right lagi sini, karakter di kanan dari ini. Ya, seperti ini ya. Satu karakter, kurung tutup, sama dengan jika ya, karakternya itu adalah A, oke ya, dalam kutip 2, lanjutkan lagi dengan right, ambil karakter lagi, dari nick ini, satu karakter, seperti ini, sama dengan B, atau B ya gitu ya, seperti ini, lalu ini kurung tutup ya, seperti ini, kurung tutup, titik koma lagi, ya kita baru yang ini, berarti data gajinya ya, ini kan ya, jabatan ya, data gaji ini dikali dengan, ya kalau kita lihat tunjangan jabatan, ini berarti mengambil dari dasarnya dari tunjangan jabatan ya, data dari tunjangan jabatan dikali 20%. Ya, 20% seperti ini ya. Oke, titik koma 0 kurung tutup. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nih, coba kita enter dulu. Nah, dia keluar tunjangan jabatan. Jadi ini dasar informasi dari sini ya. Kalau yang jabatan 20% ya. Jangan jabatan. Nah, ini berdasarkan informasi aja ya. Jadi rumusnya tetap kita akan masukkan seperti ini. Jadi dasarnya dari tabel ini, tunjangan ini ya. Nah, jadi keterangannya jadi seperti ini teman-teman. Dari rumus ini. Jadi jika karakter pertama dari posisi sebelah kanan nick adalah A atau B, atau B yang ini ya, atau B, maka akan mendapatkan tunjangan jabatan, gitu kan. Dimana tunjangan jabatan itu 20% dari gaji pokok. Nah, ini E6 ini kan gaji pokok ya, dari gaji pokok. Jika bukan keduanya ini ya, jika bukan keduanya, maka hasilnya adalah 0. Nah, cara ngebaca rumusnya kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kolom yang bawahnya ini tinggal kita copy paste saja ya, tinggal kita drag saja ya, tinggal tarik seperti ini. Nah, jadi gini ya. Nah, jadi kalau memang yang nggak ada berarti dia tidak ada tunjangan jabatannya ya, seperti ini. Kosong. Baik, itu tadi untuk tunjangan jabatan. Kita lanjutkan dengan tunjangan asuransi. Nah, tunjangan asuransi ini sebenarnya kita tinggal kalikan saja ya. Ini nggak terlalu susah. Jadi
ini sama dengan dari ini, ya kan? Kalau kita lihat ya di sini, ya asuransi itu 10% ya. Di transportasi juga. Nah, ini seperti ini. Jadi sama dengan ini gaji pokok dikali dengan, ya kan? Dikali dengan 10%. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah untuk tunjangan asuransi. Nah, selanjutnya begitu juga dengan tunjangan yang ini ya, transportasi, ini sama ya. Yang transportasi itu 5% ya. Jadi ini dikali dengan 5%. 5% seperti ini. Enter. Ini berarti kurang lebar ya. Seperti ini. Oke. Ini tinggal kita copy juga rumusnya seperti ini. Iya. Nah, selanjutnya untuk tunjangan suami istri, ini kita akan ambil dari statusnya ya, karena ini tunjangan suami atau istri, berarti kan ini karyawan ini sudah statusnya berkeluarga atau tidak. Jadi kita lihat ambil dari kolom ini teman-teman, status. Jadi ini maksudnya ada K3, K1 gitu ya. Ini K tapi belum punya anak ya maksudnya ini ya. Ini 3 ini nomor ini adalah jumlah anak ya statusnya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi kita akan coba masukkan rumusnya. Kita akan menggunakan rumus if di sini seperti ini, ya. If kita akan mengambil dari kolom ini ya, C6 ya. Jadi kita masukkan if left, ya. Lalu ini sel C6 kita ambil satu karakter ya dari sebelah kiri yaitu yang K itu ya, 1 seperti ini. Ya, sama dengan dalam tanda kutip 2 ya. Seperti ini. Kita masukkan K ya. Karakter K seperti ini. Oke. Di situ tunjangannya, kalau ditahu tunjangan itu ada, kita masukkan saja angkanya langsung. 3.500.000 ya. Seperti ini saja, kita masukkan langsung. Koma 0 dan kurung tutup. Ya. Jadi ini ngebacanya jika status karyawan K ya, berkeluarga ya dia ya, K, maka akan mendapatkan tunjangan suami atau istri ya sebesar, nah nilai-nilai yang ada di tabel tunjangan tersebut gitu ya. Sebentar nih, coba saya ini dulu ya, saya lihat tabel tunjangannya lagi. Ini coba saya ini dulu, tabel tunjangannya untuk suami atau istri. Iya benar. Jadi di sini kalau yang sudah berkeluarga ya, dapat tunjangan suami atau istri sebesar 3.500.000. Oke, berarti benar ya. Di sini ini rumusnya ya. Kita enter ya. Oke, kita lebarin lagi. Ini tanda pagar ini errornya itu karena terlalu kecil kolomnya ya. Nah, oke, nah ini tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah. Nah, jadi teman-teman lihat yang statusnya K, berkeluarga, dia sudah dapat tunjangan suami atau istri sejumlah 3.500.000. Jadi sebenarnya ini. Nah, kita lanjut lagi ya untuk tunjangan anak ya. Jadi tunjangan anak, nah ini ya, jumlahnya 1.750.000. Oke, 150.000. Nah, ini kita masukkan di sini. Jadi kita menggunakan sama ya rumus if lagi. Jadi seperti ini. Rumus if. Jadi
skenario gini untuk yang anak ini. Jadi jika status karyawannya ini K1 gitu ya, K1 berarti dia sudah punya anak satu ya, maka akan mendapatkan tunjangan anak sebesar 1.750.000. Jika K2 tinggal dikali 2 ya, ataupun K3 dikali 3. Nah, selain daripada itu, maka tidak mendapat tunjangan atau hasilnya kosong ya atau nol. Jadi kita akan menggunakan rumus if di sini ya. Jadi if, dan kita akan mengambil dari karakter dari sisi kanan ya, right ya, seperti ini. If right dari ini ya, dari status ini, seperti ini teman-teman. Ya, C6 kita ambil satu karakter, lalu kurung tutup. Oke, sama dengan, karena sebelah kanan berarti karakternya yang nomor ya, sama dengan, ini kalau satu ya, kalau karakter 1, itu dia dapatnya 1.750.000 ya, kayak gini. Oke, titik koma lagi, if ya, seperti ini. If akan ambil karakter lagi dari sebelah kanan lagi ya, seperti ini, dari sel C6 satu karakter yang diambil seperti ini, sama dengan 2 ya, sama dengan 2 anak kurung tutup ya, lalu titik koma. Jadi karena 2 ini kita kalikan 2 berarti ya, jadi ini kita taruh di dalam kurung 1.750.000 ini ya, dalam kurung dikali dengan 2. Nah, karena untuk yang jumlah anaknya 2 ini ya. Jadi titik koma lagi. Dan if lagi, kita masukkan lagi di sini. Ya. Kita ambil karakter dari sebelah kanan lagi. Jumlah satu karakter seperti ini. Ya. Sama dengan 3 ya. Ini kita batasin saja sampai 3 ya. 3. Lalu dalam kurung lagi 1.750.000 ya, dikali dengan 3 ya, seperti itu teman-teman, koma 0 kurung tutup utama if, oke, kurung tutup lagi dan sekali lagi ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini jika status karyawannya K1 maka akan mendapat tunjangan anak sebesar 1.750.000. Jika K2 berarti dikali 2 ya, 1.750.000 dikali 2. K3 juga 1.750.000 dikali K3. Dan jika tidak, selain itu ya, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini tinggal kita enter aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mencari tunjangan anak ya. Nah, untuk kolom di bawahnya ini tinggal kita copy saja rumusnya seperti ini. Ya. Nah ya, jadi cuma 2 aja ya, karena di sini memang ada K3 dan K1. Yang nomor 3 nih, ini cuma K aja, dia belum punya anak tapi sudah berkeluarga, dia cuma dapat tunjangan keluarga aja ya, suami atau istri di sini. Tapi untuk tunjangan anak belum dapat karena belum ada anak sini. Nah, jadi kurang lebih itu. Dan terakhir kita akan coba mengisi untuk total gaji ya di sini ya, total gaji. Ini berarti kita tinggal jumlahkan saja dari masing-masing karyawan seperti ini. Jadi kita menggunakan rumus sum seperti ini ya, rumus sum. Nah, ini tinggal kita blok saja ya, jumlah dari gaji pokok sampai dengan tunjangan anak seperti ini ya. Oke, ini tinggal kita kurung tutup, kita enter. Nah, jadi jumlah totalnya seperti ini. Untuk yang lainnya juga tinggal kita copy saja rumusnya teman-teman, seperti ini. Nah, kita copy ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini contoh dari 5 karyawan yang ada.
total gaji per bulan yang didapatkan disesuaikan dengan jabatan dan statusnya masing-masing. Nah, itu dia teman-teman, saya rasa cukup untuk materi kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan lagi mengenai materi video kali ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini serta subscribe juga channelnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di channel Top Tutor dengan video berikutnya.